يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بالسلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Kalau istilah sekarang fundamental. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahu. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Kalau istilah sekarang fundamental. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Surah Al-Baqarah ayat 208. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, dari Anas bin Malik. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, kembali bersyukur kepada Allah kita masih dipertemukan dengan Jumat ini setelah melewati Jumat seminggu yang lalu. InsyaAllah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Inilah yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis dari Abu Hurairah. Salam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita selalu selawat pada Nabi, mencintai Nabi, menghormati Nabi, menjaga marwah ulama warisatul anbiya dan Nabi. Ulama itu adalah pewaris Nabi, mencintai ulama-ulama. Kita juga mencintai Rasulullah SAW. Khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat, mari kita tingkatkan terus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akramakum indallahi atqakum. Tidak ada kemuliaan yang paling tinggi, yang paling tenang, yang paling damai, yang paling aman. Ini adalah kemuliaan sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tidak ada bekal yang paling baik, yang paling setia, yang paling abadi akan menemani kita, melainkan adalah bekal ketakwaan kepada Allah. Wa may yuti' rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka siapa yang mampu maksimal mentaati Allah dan Rasul, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang agung. Kebahagiaan dirinya, ketentraman batinnya, ketenangan hidupnya, tatkala dia mampu maksimal mentaati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berjudul khutbah kita Islam yang kafah, fundamental, Islam yang menyeluruh, dalam makna menyeluruh dalam kehidupan kita, masuk ke dalam seluruh peluk kehidupan kita. Karena Islam itu adalah ala syariati minal am, syariat yang turunkan kepada Rasulullah SAW dalam rangka mengatur kehidupan ini agar kita mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, dan kita dilindungi oleh Allah dari siksaan api neraka. Kita lihat kecenderungan sekarang ada semacam pemisahan atau pembatasan nilai-nilai keislaman itu. Setidaknya ada 6 pembagian para ulama dan ulama kontemporer kita. Pertama, pemahaman sekuler, pemisahan agama dengan kehidupan. Agama itu di masjid saja. Ada murid Nabi panggil ustaz, Nabi. Di cerita agama, kalau dalam politik tidak ada cerita agama, jangan dikait-kaitkan dengan agama. Ini sering dihembuskan ini. Kalau kita bertengkar, berbeda pendapat, tidak ada agama di sana. Jelas kan, innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang beriman itu bertengkar, berbeda pendapat, islah, damaikan. Islah itu dengan baik, dengan bagus. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka mencari rahmat Allah. Sekarang kita lihat kenyataannya, kadang-kadang kita bingung juga melihat ulama menyerang ulama yang lain. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah dosa-dosa beliau. Mudah-mudahan kita tidak memisahkan, karena agama itu adalah aturan kehidupan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pemahaman liberal. Itu pemahaman agama itu diukur dengan pemikiran saja. Kalau cocok dengan pemikirannya, bisa agama ikut. Orang filsafat mengukur kebenaran itu dengan banyak, dengan perasaan-perasaan, perkiraan-perkiraan. Tidak mau itu, karena sudah ada tuntunannya. Wala taqfu ma laysa laka bil ilm. Jangan kamu ikuti di mana ilmu tidak ada di sana, kata Allah. Dan nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Hati, pendengaran, penglihatan, semuanya. Jadi tidak mau hanya mengandalkan pemikiran saja, tidak. Kadang-kadang dicocok-cocokkan dalil itu dengan pemikiran. Mana yang bisa masuk dengan pemikiran, mana yang cocok dimasuk-masukkan. Orang belajar bahasa Arab katanya radikal, salah itu. Orang belajar tauhid dikatanya radikal, salah. Mana itu dalilnya itu? Syiddal kufar contohnya. Kita harus bersikap tegas, keras, harus kuat dengan kekafiran itu. Ya, mungkin caranya yang perlu kita perbaiki. Tapi tidak boleh kita melengahkan diri, melalaikan diri dari konsep dasar
yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga pemahaman plural. Nah, ini yang berbahaya lagi. Dia menganggap semua agama itu benar. Mau apa saja wujudnya agama itu, asal dia taat dengan agamanya, nah, dia masuk surga. Nah, ini gawat nih kepada anak-anak kita, ini sering dihembuskan ini. Suatu ketika pesantren kilat Ramadan itu pernah ditanyakan kepada kami, gimana kalau orang agamanya itu Ustaz, dia rajin ke situ, dia harus masuk surga juga. Nah, ini pemahamannya. Ada sebagian ulama kita yang kata kita ulama, ada juga yang membenarkan ini. Nah, Allah Allah. Padahal jelas dalam Al-Quran, inna dina indal Islam. Agama yang benar itu adalah agama Islam. Barang siapa yang mengambil barang siapa yang mengambil atau mengakui atau menyatakan ada agama yang benar selain dari Islam sekarang, maka nanti tidak diterima amalnya. Dia tergolong dalam orang yang ini. Hati-hati Bapak muslimin rahimakumullah. Jangan ada pengakuan, ada pembenaran dalam hati kita. Kalau orang sudah taat dengan agamanya, apa saja agamanya, maka dia masuk surga. Lan tughni amwaluhum wal auladuhum min Allahi syai'a. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tidak ada manfaat yang dilakukannya, apa saja. Tanya anaknya, pangkatnya, jabatannya, dia halau dalam neraka jahanam. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah, pemahaman yang keempat adalah kapitalisme. Uang, orang diukur dengan uang, dengan pangkat, dengan jabatan. Kalau dia sudah punya uang, punya pangkat, punya jabatan, berarti dia sudah jaya itu agamanya, sudah sukses agamanya. Padahal jelas Nabi mengatakan, laisal ghina an kasbullah, walakin ghinan nafs. Tidaklah kebahagiaan itu kepada harta, pangkat dan jabatan, tapi kebahagiaan itu adalah ghinan nafs, kekayaan jiwa, mana kita tenang dalam kehidupan ini, sabar dalam kekalahan, sabar dalam kemiskinan, sabar dalam kesusahan, bersyukur dalam kaya, tawaduk dalam kejayaan. Ini yang sangat berat. Muslimin jemaah rahimakumullah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kalau ada orang yang menganggap atau senang melihat orang berpangkat, berjabatan, padahal dia jauh dari masjid, musala, jauh dari memuliakan ulama, berarti kita sudah tertipu itu. Dan tidaklah kehidupan dunia ini mata, perhiasan, ghurur yang menipu. Kalau kita senang melihat orang kaya, bangga, kita ingin pula kita seperti Fir'aun itu, seperti Qarun itu, padahal dia jauh dari agama, arti kita tertipu itu. Pemahaman yang keliru. Yang kelima, pemahaman hedonisme, mewah, megah. Nah, hedon, dia tidak dilarang, berpakaian mewah tidak dilarang, tapi kadang-kadang yang telah melampaui batas. Alhaakumut takatsur, dia berlomba-lomba, bermewah mewah, menampakkan diri, sudah melebihkan dari kebutuhannya. Dia telah banyak memenuhi keinginan-keinginannya, tidak kebutuhan lagi. Karena kalau keinginan itu banyak hawa nafsu, wa nahan nafsa 'anil hawa. Tapi kalau kebutuhan itu banyak sifatnya memang dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Allah Subhanahu wa taala, fa amma man tawa wa athara hayatad dunya. Kadang melihat orang-orang yang melampaui batas dalam hidup ini, wa athara hayatad dunya, mengutamakan kehidupan dunia, bermewah, tafsirnya salah satunya, bermewah megah. Padahal banyak saudaranya yang membutuhkan, yang miskin, yang melarat. Naik haji itu saja berulang-ulang, berkali-kali pun dipertanyakan. Kalau saudaranya, kiri kanan, tetangganya, familinya banyak yang miskin,
Apa tujuan yang sebenarnya? Apakah dia mencari kerjaan Allah, atau hanya menampakkan, memamerkan? Afaraita man ittakhadha lahu hawahu, kata Allah. Akan melihat orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Dr. Imaduddin Almarhum menafsirkan ayat ini. Apa yang membuat orang itu senang, maka itulah Tuhannya. Sampai dia menyenangi seekor anjing, lebih senang dia daripada anaknya, lebih senang dia daripada dirinya. Lalai dia salat tidak, semuanya tidak. Pokoknya berlebihan, terlalu. Sering kita menyampaikan, bapak-bapak yang perokok berat, ada yang berani mengatakan seperti ini. Saya lebih baik tidak makan, Ustaz, daripada tidak dapat merokok. Nah, ini yang kita takutkan. Apa yang kita senangi, apa yang kita anggap menyenangkan kita, ini yang tampil nanti. Kalau kita senang dengan kalimah la ilaha illallah dengan ketaatan, maka insya Allah akhir hidup kita dengan ketaatan itu. Kalau kita senang berjudi, mengadu ayam, coba kita saksikan nanti bagaimana akhir kehidupannya. Itulah yang akan ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah. Kebetulan saya ini aktif dengan meruqyah. Karena ada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua-tua renta mau meninggal, minta diruqyah. Ini sering kita temui. Dia suka berkata yang kotor. Kalau bahasa awaknya mencari, itulah yang tampil. Dan saya dibisikkan oleh keluarganya, sudah Ustaz, malu kita, dia hobinya memang itu, katanya. Tidak senang dia kalau tidak dapat dia berkata kotor itu. Tidak senang dia kalau dia dapat menyambung ayam. Tidak senang dia kalau tidak dapat minum-minum. Tidak cukup kehidupannya. Itulah nanti yang ditampilkan di akhir kehidupannya. Tapi bagi orang yang senang dengan ketaatan kepada Allah, dapat dia salat berjamaah, awal waktu berjamaah, senang dia. Ini yang akan ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, yang keenam adalah pemahaman fundamentalisme. Inilah pemahaman yang meletakkan semua agama itu dalam sisi kehidupan kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kala Muhammad, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Muslimin rahimakumullah. Abu Bakar Bashir, kita mengambil coletehannya yang bisa kita ambil untuk bahan kehidupan kita. Kalau beliau keluar dari penjara, disorot oleh media TV, lalu ditanya orang, bagaimana Buya? Bagaimana negeri ini? Bagaimana Buya tidak ditangkap lagi? Bagaimana Buya tidak di penjara lagi? Bagaimana kehidupan ini? Apa jawab Buya itu? Yang saya kutipnya, ini belum seberapa ini. Musibah besar adalah orang sudah mulai tidak takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang lebih takut kepada corona sekarang daripada Allah. Kan berarti kita mengabaikan SOP-nya? Tidak. Tetapi terlalu berlebihan takut dengan corona itu, berarti kita telah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berikhtiar, berjuang bersungguh-sungguh. Insyaallah kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam fundamentalis adalah Islam kafah. Mari kita berjuang, berusaha untuk menikmati kehidupan ini dengan 3 konsep dasar dan ilmu tarikah yang sering kita sampaikan. Ilallah, billah, lillah. Berbuatlah dengan nama Allah, berbuatlah dengan aturan Allah dan Rasulullah, dan berbuatlah dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ilal absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah
Alhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar bertakwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan selamat, dalam keadaan muslim. Dalam buku Syarah Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi mengambil pendapat Ibnu Mas'ud, haqqa tuqatih itu ada 3 di dalamnya. Ayyuta'a fala ya'sa, bahagialah dengan taat dan takutlah dengan maksiat. Yang kedua, ayyashkura wala yakfur, jadilah hamba yang selalu bersyukur, yang selalu berbaik sangka, yang selalu bersemangat pada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita kufur, mengingkari nikmat Allah, sering mengumpat dan mencela. Yang ketiga, pengertian haqqa tuqatih itu ayyazkura wala yansa, Allah itu selalu diingat, selalu harus ada selalu dalam diri kita, dalam wujud doa apa saja. Janganlah kamu wala takunu kalladzina nasullah fansaw anfusahum ulaikumul fasiqun, kata Allah. Janganlah kamu seperti orang yang melupakan Allah, lalu Allah jadikan dirimu lupa kepada dirimu sendiri. Jangan lupakan Allah. Allah untuk selalu diingat dan jangan dilupakan. 3 konsep inilah yang dapat mengantarkan kita untuk menjadi hamba Allah yang haqqa tuqatih, sebagai syarat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna id nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Sami' ya Basir, hiduplah kami dengan Islam dan matikanlah kami dengan Islam, dan akhirlah kehidupan kami ini tatkala kami telah mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wa la